Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Kang Syabadillah Akbar di channel Hukumin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai berita yang baru-baru ini marak dibicarakan oleh masyarakat, yaitu terkait pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan di Penajam, Pasar Utara, dan sebagainya. Oke. Jadi, ibu kota Nusantara itu meliputi wilayah daratan yang luasnya kurang lebih 256.142 hektar. Wilayah darat dan wilayah perairan laut yang luasnya kurang lebih 68.189 hektar. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya pertama-tama mau membahas mengenai sejarah ibu kota awalnya di Indonesia, ibu kota negara. Jadi pada tahun 1945 pada saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 Jakarta itu secara de facto menjadi ibu kota negara. Kemudian pada tahun 1946 Jakarta itu diduduki oleh tentara sipil Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, sehingga pada tahun 1946 ibu kota negara Jakarta itu pindah ke Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, Jogja diserang pasukan militer Belanda pada agresi militer kedua. Kemudian Soekarno dan Hatta ditangkap, diasingkan, dan mendapat amanat untuk membentuk pemerintahan darurat PDRI di Bukit Tinggi. Jadi pada saat itu dari Jogja pindah ke Bukit Tinggi, ibu kota negara. Kemudian dari Bukit Tinggi pindah lagi ke Jogja pada tahun 1949. Pada saat itu Soekarno dan Hatta kembali lagi. Kemudian 28 Agustus 1961, Jakarta secara de jure menjadi ibu kota Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 yang kemudian dikuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Nah, kemudian pada tahun 2019 yang lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota Jakarta akan pindah ke Pulau Kalimantan. Kemudian pada saat ini sebagai sebuah produk legislasi berupa undang-undang dan rancangan undang-undang Ibu Kota Nusantara itu sudah disahkan, sudah dibahas bersama oleh Presiden dan DPR, dan hanya tinggal selangkah lagi menuju dibuatnya undang-undang itu, menuju terbitnya undang-undang itu. Sekarang tinggal menunggu penomoran. Jadi undang-undang itu saat ini sudah diberikan ke Menteri Sekretariat Negara untuk disematkan penomoran dan diberitakan pada Berita Negara. Jadi berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 45, rancangan undang-undang yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut telah dilaksanakan. Kemudian ya persetujuan bersama juga telah diambil, sehingga pintu perubahan RUU itu udah sementara waktu ini telah ditutup gitu bagi orang-orang yang nantinya merasa keberatan terhadap cara pembentukan terhadap undang-undang itu maupun terhadap substansinya bisa mengajukan keberatan lewat mekanisme yang telah diatur undang-undang nanti. Jadi rancangan undang-undang itu sudah dikirim ke Sekretariat Negara, dibahas juga sudah, artinya seluruh syarat formil telah selesai. Jadi suka atau tidak suka, ya itulah kenyataannya. Rancangan undang-undang terkait ibu kota negara, bahwa ibu kota Jakarta itu akan pindah menjadi ibu kota Nusantara. Itu ya tinggal menunggu waktu gitu. Suka tidak suka itulah kenyataannya. Kalau tidak suka dengan undang-undangnya ya bisa melakukan perlawanan dengan mekanisme yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri, yaitu dengan pengujian undang-undang atau menerbitkan undang-undang yang setara dengan legislative review gitu. Nah, jadi karena RUU itu udah dibahas dan disetujui, sehingga seluruh persyaratan formil dalam pembuatan undang-undang itu telah dilaksanakan, maka 100% undang-undang itu akan terbit sebagai undang-undang yang telah berlaku nantinya, maka harus dianggap sebagai UU atau undang-undang yang mengikat secara keseluruhan. Kita nggak bisa bilang undang-undang itu buruk, baik atau buruknya itu nanti yang menentukan adalah Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang undang-undang itu buruk gitu.
ketika suatu undang-undang, suatu peraturan itu telah berlaku, maka itu mengikat kita secara keseluruhan. Yaitu harus kita pahami sebagai peraturan yang harus kita taati. Sebagai negara hukum, kita sebagai masyarakat, warga negara, yaitu harus taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi karena mekanisme dan prosesnya itu dibuat berdasarkan proses hukum, suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dari itu untuk membatalkan, untuk mengatakan undang-undang itu buruk atau cacat formil atau cacat material, itu ya harus berdasarkan dengan proses hukum juga. Percuma kita mengadakan demonstrasi besar-besaran secara terus-menerus 7 hari 7 malam, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuatan mengikat daripada undang-undang itu sendiri. Jadi kalau untuk membatalkan undang-undang, yaitu harus dengan mekanisme pengujian yang diatur juga berdasarkan perundang-undangan. Kemudian, jadi undang-undang itu memiliki dua aspek. Yang pertama aspek formil dan juga aspek material. Gitu, aspek formil itu mengenai proses pembentukannya, sedangkan aspek material itu mengenai substansi daripada undang-undang itu sendiri. Contoh penilaian aspek formil, mungkin teman-teman semua masih ingat waktu Mahkamah Konstitusi memutus Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu adalah inkonstitusional bersyarat. Jadi Majelis Hakim pada saat itu mempertimbangkan bahwa aspek formil dari Undang-Undang Cipta Kerja itu bermasalah sehingga dinyatakan cacat formil. Waktu itu dinyatakan bahwa oleh karena terhadap cara pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tidak didasarkan pada cara, metode pasti yang baku dan terstandar, serta sistematika pembentukan undang-undang itu juga bermasalah. Kemudian adanya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan peraturan perundang-undangan. Jadi setelah disetujuin sama Presiden dan DPR, pada saat itu sebenarnya rancangan undang-undang sudah tidak boleh lagi berubah. Nah kemudian pada saat itu justru terdapat perubahan-perubahan. Nah di situ sebenarnya juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka Mahkamah berpendapat bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Sedangkan contoh penilaian aspek material itu ada pada isi undang-undangnya, pada pasal-pasalnya, pada ayat-ayatnya, seperti itu. Jadi konsekuensi undang-undang yang cacat formil dan cacat material itu juga berbeda. Kalau cacat formil, undang-undang yang dinyatakan cacat formil itu, maka keseluruhan dari undang-undang itu dinyatakan tidak mengikat, gitu. Berbeda dengan cacat material. Kalau cacat material dalam suatu undang-undang, maka dilihat isi pasal mana, isi ayat mana yang dinyatakan cacat atau yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar, maka hanya pasal-pasal tersebut, isi pasal tertentu yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Jadi kita lihat Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu selama 2 tahun untuk dilakukan perbaikan. Maka apabila dalam 2 tahun itu tidak dilakukan perbaikan, maka konsekuensinya itu ya sangat signifikan. Artinya keseluruhan Undang-Undang Cipta Kerja itu akan dicabut, akan tidak berlaku gitu. Tidak berlaku mengikat lagi. Nah, kemudian kita balik lagi ke ibu kota Nusantara. Jakarta itu sebagai ibu kota negara dan ibu kota pemerintah daerah provinsi. Pada satu sisi Jakarta itu sebagai pemerintah pusat, dan sisi lain Jakarta itu juga sebagai pemerintah daerah provinsi. Jadi dalam waktu yang bersamaan, secara bersamaan, sebenarnya di Indonesia ini menerapkan ibu kota yang terdapat dua wajah gitu. Jadi dalam arti satu di sini ada pemerintahan pusat, satu ada pemerintahan daerah provinsi. Jadi apa kaitannya? Kaitannya adalah meskipun mereka bisa berjalan seiringan, akhirnya justru ada tarik menarik kewenangan di situ. Kalau masih ingat, contoh tarik menarik kewenangannya itu adalah waktu pada saat munculnya wabah COVID-19. Jadi waktu itu pemerintah daerah Gubernur Anies Rashid Baswedan
itu mengeluarkan kebijakan, mendahulukan pemerintah pusat. Jadi waktu pada Januari itu Gubernur Anies Rashid Baswedan mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi penanganan COVID-19. Sedangkan pemerintah pusat pada saat itu baru mengeluarkan kebijakan pada 31 Maret 2020 terkait antisipasi coronavirus ini. Nah, jika dilihat dari kita nggak bisa ngelihat dari siapa yang duluan gitu. Kalau mau lihat yang terbaik ya pasti kan yang mendahulukan untuk melakukan penanganan itu adalah yang terbaik untuk masyarakat secara luas. Tapi kita tidak melihat dari sisi itu. Yang kita lihat bahwa di sini adanya tarik penarik kewenangan antara pusat dan daerah. Itulah yang terjadi karena di Jakarta ini adalah pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi di negara-negara lain di dunia itu mengatur secara tegas ibu kota negaranya itu di dalam konstitusinya. Gitu contohnya kayak Austria, Bulgaria, terus juga Lituania, Spanyol, Belgia, Kroasia, Ceko, Jerman, Poland. Di dalam konstitusinya mereka mengatur dan menyebutkan bahwa ibu kota negaranya itu ada di mana gitu, di konstitusinya menyebutkan. Sedangkan ada juga negara-negara yang tidak menyebutkan ibu kota negaranya itu pada konstitusi. Jadi terjadi begitu saja, seperti kayak misalnya Inggris. Nah, kita Indonesia juga salah satunya negara yang tidak menyebutkan ibu kota negara di dalam konstitusi kita. Gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke desain ketatanegaraan dari ibu kota Nusantara. Jadi dari sisi hukum tata negara, ibu kota itu memiliki fungsi-fungsi gitu, yaitu misalnya sebagai penanda eksistensi sebuah negara. Kemudian pusat kebijakan hukum dan politik tertinggi, artinya ya kebijakan-kebijakan yang diambil, kemudian juga politik yang tertinggi seperti kebijakan-kebijakan hukum, kebijakan politik itu diambil di ibu kota negara. Jadi Jakarta itu tempatnya Presiden mengeluarkan perpres, tempatnya Presiden dan DPR membahas peraturan perundang-undangan, terus ya banyak gitu kebijakan-kebijakan itu dibuatnya itu pasti di Jakarta. Kemudian pengakuan kedaulatan dan berdirinya kantor perwakilan negara sahabat. Jadi di Jakarta itu tempatnya kedutaan-kedutaan besar. Nah itu juga sebagai pengakuan gitu. Nah kalau kita lihat di negara Israel misalnya, itu Amerika Serikat itu membuat kantor kedutaan besarnya itu di Yerusalem. Meskipun Yerusalem itu adalah sengketa ya. Nah artinya dengan Amerika Serikat menempatkan kedutaan besarnya itu di Yerusalem, maka di situ sebenarnya ada pengakuan Amerika terhadap ibu kota negara, terhadap wilayah negara ya tersebut gitu. Kemudian kalau misalnya di Indonesia ini, di Jakarta itu terdapat kedutaan Amerika, kedutaan negara-negara lain, Arab Saudi dan semuanya ya, negara-negara itu menempatkan kedutaan di Jakarta ya. Artinya negara-negara lain itu mengakui bahwa ibu kota negaranya itu ya di Jakarta gitu. Artinya mereka itu semua menempatkan posisi kantor kedutaan besarnya itu di Jakarta. Kemudian ibu kota negara itu juga sebagai pusat komando militer. Kemudian ibu kota negara juga sebagai pusat regulasi ekonomi dan moneter. Kalau kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan tentang ekonomi dan moneter itu juga dibuatnya di Jakarta. Gedung pasar modal, terus otoritas jasa keuangan, bank sentral juga keberadaannya ada di Jakarta. Kemudian Jakarta juga sebagai pusat birokrasi dan administrasi. Nah kemudian selanjutnya ini yang paling menarik. Jadi aspek ketatanegaraan atau desain ketatanegaraan dari ibu kota Nusantara itu. Jadi ibu kota Nusantara ini akan sangat berbeda dengan ibu kota DKI Jakarta. Karena kalau DKI Jakarta itu pemerintahan daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur, yang penyelenggaranya adalah pemerintah daerah provinsi gitu. Nah sedangkan kalau ibu kota Nusantara itu penyelenggaranya namanya Badan Otorita dan dipimpin oleh kepala Badan Otorita gitu. Nah Badan Otorita dan dipilihnya seperti apa, mekanismenya seperti apa gitu. Apakah melalui DPRD gitu. Karena kan Undang-Undang Dasar itu kan menyebutnya bahwa
Eh, Kalau penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu kan eh, diselenggarakan oleh berdasarkan pemilu legislatif gitu, pemilu pilkada gitu, seperti itu. Nah, ini akan sangat berbeda gitu, berbeda dengan ibu kota di Jakarta. Terus juga pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Sedangkan kalau kepala badan otorita itu nantinya itu ditunjuk, dipilih, diangkat oleh presiden gitu. Nah, memang seperti menteri gitu ya, kalau kita lihat ya, gitu dipilih, ditunjuk dan diangkat oleh presiden gitu. Apakah nanti tugasnya dia membantu presiden gitu? Nah, kita lihat nanti gitu. Nah, memang disebutkan juga di dalam rancangan undang-undang bahwa penyelenggaranya itu, yaitu badan otoritanya itu, memang setingkat kementerian, dan kepala badan otorita itu memang selevel atau setingkat menteri gitu. Cuman ya setingkat menteri, bukan menteri ya, gitu. Nah, apakah di situ posisinya agar supaya tidak ada terjadi tarik-menarik kewenangan lagi? Jadi posisinya kepala badan otorita itu adalah ya seperti pembantu presiden juga, seperti itu, gitu. Kemudian otorita ibu kota Nusantara itu berwenang untuk mengeluarkan peraturan badan otorita gitu. Dia berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara sendiri dan diberikan kewenangan khusus lainnya seperti ya tadi menerbitkan peraturan badan otorita sendiri. Nah, nanti mungkin saya juga akan bahas pro kontranya ya gitu. Nah, jadi pro kontra dari rancangan undang-undang ibu kota negara ini itu apa sih? Yang pertama tuh urgensinya gitu. Kita ngelihat banyak ahli yang berpendapat bahwa apa urgensinya gitu. Mengapa pindah gitu? Memang bukan pertama kali gitu, dulu pada zaman Soekarno, zaman Soeharto juga memang sudah ada wacana untuk memindahkan ibu kota negara gitu. Namun pada saat ini kayaknya wacana itu benar-benar sudah dieksekusi gitu sampai dengan diterbitkannya undang-undang, sampai sudah dibuatnya rancangan undang-undang tentang ibu kota Nusantara yang baru ini gitu. Nah, terus juga nama ibu kota Nusantara. Sebenarnya Nusantara itu tuh kan sudah banyak definisi-definisinya ya. Apa nanti tidak bermasalah gitu nantinya. Atau nama ibu kotanya tuh ya ibu kota Nusantara, bukan Nusantaranya gitu. Jadi ada ibu kota Nusantara gitu. Jadi berbeda dengan definisi Nusantara itu sendiri gitu. Kemudian NKRI itu dibagi atas provinsi-provinsi, sedangkan pemerintahan daerah provinsi itu juga dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, yaitu kita lihat bahwa pemerintah daerah provinsi itu memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Nah, nanti bagaimana statusnya dengan ibu kota Nusantara ini? Apakah dipilih juga melalui pemilu? Karena kan itu undang-undang dasar gitu. Kalau dia nggak dipilih secara atau melewati mekanisme pemilihan, apakah itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pemilihan kepala daerahnya gitu. Jadi gubernur, bupati, wali kota itu kan harus dipilih berdasarkan pemilu, pilkada secara demokratis. Itu Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 4. Nah, apakah nanti kalau kepala badan otorita dari ibu kota Nusantara ini, pemimpin gembongnya ibu kota Nusantara ini, itu dipilihnya ditunjuk dan langsung disahkan oleh presiden, apakah itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu? Nah, saya nggak bisa bilang itu bertentangan, karena memang yang berhak untuk menentukan bahwa suatu peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi nanti kita lihat bagi siapa aja yang merasa dirugikan ya bisa mengajukan pengujian atau men-challenge isi dari undang-undang itu. Kemudian ya, itu badan otorita itu bisa mengeluarkan peraturan. Badan otorita ini salah satu kewenangan khusus yang dimiliki oleh kepala badan otorita. Ya, jadi badan otorita ini bisa mengeluarkan peraturan gitu. Nah, peraturan ini tingkatnya segimana ya? Kalau dari sisi ketenegaraan itu kan ada tingkat-tingkatnya dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, jadi rancangan undang-undang ini menyebutkan bahwa peraturan badan otorita ini tingkatnya itu selevel dengan peraturan menteri. Nah, yang saya kritisi di sini, kalau peraturan menteri itu kan berlakunya sektoral. Jadi kalau misalnya peraturan menteri keuangan dikeluarkan, itu berlakunya hanya di dalam sektor keuangan aja gitu. Nah, sedangkan ini kan pemerintah daerah khusus
untuk badan otorita. Jadi bisa mengeluarkan peraturan badan otorita tapi cakupannya daerah, bukan sektoral gitu. Jadi mencakup keseluruhan sektor di daerah tersebut gitu. Jadi dia sebenarnya peraturan daerah, tapi penyelenggaranya itu setingkat menteri. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah keunikan dari Ibu Kota Nusantara ini gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan peraturan badan otorita yang levelnya daerah, tapi penyelenggaranya ini setingkat kementerian gitu. Jadi bukan berlaku sektoral, tapi berlakunya mencakup wilayah. Kemudian pro kontra lainnya itu terkait ya pembentukan peraturan perundang-undangan ini, pembentukan Ibu Kota Nusantara ini. Apakah sudah melibatkan elemen-elemen masyarakat gitu? Apakah sudah dibuat dengan asas meaningful participation yang baik gitu, asas keterbukaan gitu. Jangan sampai seperti Undang-Undang Cipta Kerja gitu, yang telah dibuat gitu, terus kemudian akhirnya bermasalah secara formil karena waktu itu Mahkamah Konstitusi melihat bahwa sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan itu bermasalah, tidak melibatkan elemen-elemen masyarakat secara keseluruhan gitu. Nah, kita sih berharap ya yang terbaik ya gitu. Maksudnya peraturan rancangan undang-undang ini memang telah melewati syarat-syarat formil sesuai dengan undang-undang gitu. Karena kalau kita lihat itu dari pengumuman 2019 sampai dengan 2022 ini gitu, rancangan undang-undangnya itu disepakati, disahkan oleh Presiden dan DPR gitu. Itu kan kurang lebih 2 tahun lah ya. Nah, itu sudah sangat signifikan gitu. Bisa memindahkan ibu kota negara yang tadinya di Jakarta menjadi di Ibu Kota Nusantara. Oke, azan dulu, mungkin kita break dulu ya sebentar. Kemudian setelah ini kita akan membahas mengenai kesimpulan. Oke, balik lagi bersama saya. Kita sampai juga pada kesimpulan ya. Nah, jadi kesimpulannya sih singkat-singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Pokoknya yang pertama itu RUU IKN ini sudah dibuat, sudah melewati persyaratan formil, sudah dibahas dan disetujui oleh Presiden dan DPR, dan sudah dikirimkan juga kepada Menteri Sekretariat Negara. Sehingga kita tinggal menunggu waktu aja, dalam hitungan beberapa hari ini akan diterbitkan, akan diumumkan dalam berita negara bahwa undang-undang tentang Ibu Kota Negara akan berlaku. Jadi suka tidak suka Ibu Kota Negara akan pindah gitu. Gitu. Cuman pindahnya kapan ya kita belum tahu. Nah, terus yang kedua kesimpulannya bahwa bagi elemen masyarakat siapapun dimanapun yang merasa dirugikan terhadap terbitnya Undang-Undang IKN ini bisa melakukan challenge atau melakukan pengujian terhadap undang-undang tersebut melewati mekanisme yang sudah disediakan oleh undang-undang, yaitu salah satunya melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah undang-undang tersebut telah melewati aspek formil dan aspek material. Oke, dan terakhir kesimpulan yang ketiga, yaitu kalau mau menjawab pertanyaan apakah sekarang ibu kota negara di Jakarta ini sudah pindah, jawabannya adalah menunggu keputusan Presiden, karena berdasarkan pasal 39 rancangan undang-undang tentang ibu kota negara ini disebutkan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Jadi karena hukum itu dinamis, bisa berubah mengikuti perkembangan masyarakat, kapan saja bisa diterbitkan oleh Presiden dan DPR gitu. Kita ngelihat bahwa ya bisa aja ada sesuatu hal yang baru-baru, kemudian ada update-update, maka kita buka juga kepada teman-teman sekalian untuk ikut berkomentar, kalau ada yang mau nanya juga boleh. Oke, pokoknya saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai habis. Jadi jangan bosan-bosan, stay tune, tunggu pembahasan selanjutnya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ya, subscribe, like, dan juga boleh di sharing-sharing sama teman-teman. Oke, stay tune. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.